Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di mata kuliah pengantar grup ya. Ini kadang-kadang banyak yang bertanya, mau menjadi guru aja kok harus belajar grup gitu ya. Padahal di sekolah menengah tidak ada kan topik tentang grup. Terus Anda merasa terpaksa sekarang? Enggak. Kenapa? Kenapa kok nggak terpaksa? Ada yang tidak berkenan jadi guru. Kalau seandainya jadi guru, kan mubazir ya belajar grup, padahal nanti nggak akan diajarkan di sekolah menengah. Oh, nggak ada yang mubazir. Apapun yang dipelajari tidak ada yang mubazir ya. Oke. Jadi itu semangatnya adalah semangat untuk belajar. Tapi lepas dari itu saya sebenarnya juga tetap urgen. Walaupun Anda nanti menjadi guru sekolah menengah, belajar tentang grup. Mengapa? Analoginya begini. Kalau Anda ngajar, ini yang gampang ngajar silat, gitu ya. Yang Anda ajarkan misalnya jurus 3. Terus Anda sebagai guru, pas-pasan hanya tahu sampai jurus 3. Apa yang terjadi kira-kira? Anda nggak pede. Nanti kalau ada muridnya yang nakal, wah, dia pakai aneh-aneh, Anda nggak bisa ngatasinya ya. Nah, jadi guru itu ilmunya harus di atas muridnya gitu ya. Nah itu di situ kata kuncinya. Kalau perlu walaupun ngajar jurus 3, gurunya pendekar gitu kan ya. Nah, jadi artinya apa? Kalau ada gerakan-gerakan yang aneh-aneh, sang guru ini tahu, oh ini arahnya ke sana, ini arahnya ke sana gitu ya. Jadi bisa mengantisipasi. Nah demikian juga dengan guru matematika. Nah Anda lihat grup ya, itu adalah suatu bentuk struktur aljabar ya. Suatu structure. Nah, ini yang saya tekankan, bahwa kita belajar tentang structure. Sering orang salah orientasi, sering yang dipelajari hanya objeknya. Nah, kalau kita berbicara tentang structure, berarti tentang sifat, properties, ya, perilaku, dan seterusnya. Yang kita pelajari apa? Sebenarnya objeknya banyak, tetapi mempunyai perilaku yang sama. Nah, salah satu gunanya nanti, Anda bisa melihat objek-objek pembelajaran di sekolah menengah itu dilihat secara strukturnya gitu ya. Nah, nanti banyak contoh-contoh yang nanti bisa kita lihat strukturnya berbentuk grup. Ya. Sebagai contoh, anak sekolah menengah sampai ke SD pun itu belajar tentang bilangan bulat. Nah, nanti kita coba kaitannya dengan struktur grup gitu ya. Belajar bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real, ya. Bahkan SMA ada yang belajar bilangan kompleks, ya. Kemudian belajar matriks, ya toh? Belajar fungsi, belajar apa lagi gitu ya, banyak. Nah, kita melihatnya nanti tidak per kasus itu, tetapi dilihat secara structure. Karena structure itu adalah berbicara tentang sifat, jadi nanti kita lebih efisien. Nah, nanti objek-objek yang punya sifat sama, kita pelajari secara serentak. Nanti sifat yang kita hasilkan lebih lanjut, itu bisa dikembalikan lagi, gitu ya. Nah, ini berbicara structure. Ini nanti aplikasinya lebih luas dalam kehidupan sehari-hari, ya gitu ya. Kalau ada banyak permasalahan yang itu mirip, nggak perlu kita selesaikan one by one. Nah, misalnya ada satu kasus di masyarakat buat undang-undangnya, kasus lagi buat undang-undangnya, ya. Nah, tapi kita lihat kalau ada banyak kasus ternyata mempunyai kesamaan, ya, baik sifat maupun perilakunya, kita atasi secara serentak, ya. Nah, ini cara pandangnya, ya. Nah, gitu ya. Ini kegunaannya nanti. Jadi kita kalau bicara structure seperti itu. Nah, struktur itu nanti bisa kita kaitkan dengan yang ada di kemasyarakatan ya. Nah, itu nanti mempunyai sifat-sifatnya. Kenapa orang kok mempunyai ide-ide baru gitu ya? Nah, biasanya dia mengkaitkan dengan struktur yang sudah ada.
Ingat nanti kalau Anda belajar algoritma gitu ya, dalam menyelesaikan masalah. Kenapa kok ada algoritma koloni, algoritma di matematika terapan itu nanti kalau Anda belajar ya. Nah, ada yang menirukan koloni itu menirukan cara hidup lebah misalnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan orang meniru bagaimana lebah itu begitu, terus sifat-sifatnya kita lihat. Ternyata sifat itu bisa diterapkan di situasi lain. Nah seperti inilah cara kerja kita menggunakan struktur aljabar terutama. Nah, kalau pendidikan Anda nggak usah banyak-banyak ya, dikenalkan di grup aja ya. Kalau Anda ingin tertarik, nanti bisa dilanjutkan. Ada juga struktur yang lebih complicated, di atasnya yaitu ring atau gelanggang ya. Nah, kalau di teman Anda yang di matematika murni karena itu bidangnya, ya harus ya. Kalau Anda yang penting tahu dulu ya, sedikit dengan grup. Nanti kalau tertarik boleh, kalau ambil mata kuliah itu sebagai pilihan kan boleh gitu ya. Pilihan bebas gitu ya. Silakan. Teori grup aja sudah berat toh Pak gitu ya. Oke. Kalau Anda sudah menyimak di si Pejar, di situ petunjuk-petunjuknya sudah cukup lengkap gitu ya. Nah, jadi yang apa Anda lakukan di sana yang pertama bergabung ke grup ya. Sudah. Tadi saya lihat banyak juga yang baru pagi ini. Terus yang jadi ya mendadak gitu ya. Padahal saya buat si Pejarnya sudah beberapa hari yang lalu gitu ya. Kemudian yang kedua Anda bisa melihat buku rujukan utamanya di sana ya. Nah, kemudian juga bisa melihat RPS-nya, rencananya dan seterusnya ya. Nah, di situ. Nah, yang perlu saya tekankan di sini mata kuliah ini selain topik-topik nanti yang sudah diuraikan dalam RPS nanti Anda bisa melihat itu adalah ilustrasi kira-kira topik yang bisa kita diskusikan selama 1 semester, 16 kali pertemuan. Kemudian yang paling biasanya dilihat mahasiswa itu evaluasinya ya, penilaiannya ya. Nah, mata kuliah ini sudah ditetapkan sebagai mata kuliah berbasis proyek. Ya, Anda sudah tahu kalau mata kuliah berbasis proyek konsekuensinya apa? 50% nilai ditentukan oleh proyek ya. Nah, itu. Mungkin pengalaman semester yang lalu sudah ya. Nah, semester yang lalu ada yang ikut kuliah Mary? Enggak ada ya. Mary semester lalu soalnya nggak ngajar teori bilangan. Kalau sebelumnya lagi yang ngajar teori bilangan. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau aljabar gitu ya, proyeknya apa gitu ya. Nah, proyeknya adalah memperluas wawasan ya. Nah, jadi Anda nggak banyak topik yang dibahas dalam kuliah ini ya. Tidak semua aspek tentang grup akan ya nggak cukup 16 kali pertemuan ya. Nah, memperluas wawasannya bagaimana? Satu, bisa Anda melihat penggunaannya. Kedua, bisa memperluas topiknya. Nah, ya. Dan Anda bisa memilih nanti proyeknya salah satu di antara ini. Nah, yang kalau milih topik yang pertama tentang penggunaan grup, boleh nanti Anda silakan browsing. Contoh yang konkret, siapa yang pernah main rubrik yang kubus? Nah, itu kalau nggak ada algoritma Anda nyoba-nyoba itu, nah, nggak efisien dan ada sekian nanti ada langkah yang diulang ya itu dari kesini lagi. Nah, nanti kalau Anda sudah belajar salah satu topik yang kita diskusikan, yaitu tentang grup permutasi, nanti Anda browsing ya, ada aplikasinya di permainan rubrik ya. Bagaimana langkah kita agar efisien, optimal istilahnya ya, optimal dengan untuk bermain rubrik itu dengan menggunakan teori grup, khususnya tentang grup permutasi. Nah, ini contoh ya. Nah, contoh itu kadang-kadang langsung dilaksanakan. Karena kita terbiasa di sekolah menengah itu kerjakan seperti contoh. Nah, ini saya hanya memberikan ilustrasi. Nah, kalau topik yang kedua tentang perluasan tema atau kajian, nah itu Anda bisa melihat nanti pokoknya topik yang di luar yang kita bicarakan ini asalkan itu tetap tentang grup silakan ya. Nanti banyak. Misalnya kita hanya belajar singkat tentang grup apel atau grup komutatif. Nah, Anda bisa belajar lebih jauh. Misalnya melihat dekomposisi dari grup apel. Nah, di sini nggak sampai ke situ gitu ya. Nah, itu boleh. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau Anda sudah menentukan proyeknya, itu nanti saya beri kesempatan menentukan tema itu sampai pertengahan semester. Jadi nanti pada saat UTS,
pada saat UTS, Anda saya minta untuk melaporkan rencananya saja, gitu ya. Jadi belum sampai jadi, gitu ya. Rencana itu apa? Judulnya, terus kemudian uraian singkat tentang apa yang mau dikerjakan dan sumber literaturnya, gitu ya. Itu yang mau dilaporkan. Itu saya sebut sebagai progress report yang pertama ya. Karena proyek kan harus dipantau progress reportnya ya. Nah itu yang pertama di situ ya. Jadi Anda nanti punya, jadi nanti kalau Anda ragu kan nanti dari situ kan masih bisa didiskusikan lagi ya. Kira-kira ini cocok apa tidak. Nanti akan saya lihat secara sekilas gitu ya dari project report yang pertama. Nanti saya beri umpan balik gitu ya. Nah jadi pertengahan semester Anda sudah harus bisa menentukan apa yang akan dikerjakan, uraian singkat isinya apa gitu ya. Paling 1 atau 2 paragraf cukup gitu ya. Nanti akan saya berikan template-nya untuk laporan dan sumber-sumber bacaannya. Sumber bacanya jangan hanya 1 gitu ya, 1 buku lagi gitu ya. Nah, ya, biasanya buku itu dipakai kalau kita nulis itu untuk penjelasan istilah-istilah dasar gitu ya. Biasanya buku udah cocok ya karena komprehensif. Nah, kemudian kalau ingin hal-hal yang up to date silakan diambil di jurnal ya. Artikel, latihan baca jurnal ya. Dan nanti Anda kalau mengerjakan skripsi harus dipaksa membaca jurnal kan ya. Nah, itu di situ. Nah, nanti prosentase penilaian yang jelas 50. Kalau sistem project nanti di siakat dosen itu untuk mengentry nilai sudah fix bobot-bobotnya ya. Dosen hanya memasukkan nilai mentahnya. Nanti siakat yang sudah yang mengolah gitu ya. Bobotnya 50% itu dari project. Jadi project itu saya nilai mulai dari progress report pertama ya, kemudian nanti progress report kedua dan laporan akhir nanti saya lihat. Nah, kemudian kalau tidak salah 10% itu adalah sikap ya. Nah, sikap ini saya terjemahkan sebagai sikap Anda menghadapi kuliah ya. Nah, termasuk mengerjakan kuis itu termasuk sikap ya. Nah, kalau Anda acuh itu sikapnya kejelek gitu ya. Kalau ada kuis nggak dikerjakan gitu ya. Nah, tapi itu nanti masuk. Jadi sikap, terus sikap Anda menghadapi ini di dalam kelas bagaimana gitu ya, dan seterusnya. Perilaku lah pokoknya. Dan khusus 5% lagi itu keaktifan ya. Nah, misalkan Anda di diskusi forum, di Sipeja itu aktif nggak ngisi gitu ya. Nanti di kelas sering bertanya apa tidak, sering menjawab, kalau ditanya diam saja apa enggak gitu ya. Itu adalah termasuk keaktifan. Nah, kemudian sudah ada, berarti tinggal 35% itu nanti dari tes. Karena ada 2 tes ya, UTS dan UAS. Jadi nanti 35% dibagi 2. Kalau biasanya saya pakai 17-18 gitu ya. Nah, ya, 17-18% ya. Jadi tes itu nggak banyak ya bobotnya ya. Jadi kelulusan Anda sangat ditentukan oleh proyek. Oleh karena itu jangan main-main mengerjakan proyek, apalagi tidak mengumpulkan ya. Saya jamin kalau tidak mengumpulkan proyek pasti tidak lulus. Karena hilang 50% kan? Iya. Hilang 50% nilai Anda walaupun yang lainnya 100-an semua, cuma 50. Syarat minimal lulus itu berapa? 55. C itu 55, betul? Loh, nggak tahu kriterianya. Kan ada di pedoman akademik ya. Ya, ada itu ya. Anda harus tahu ya. A itu tidak harus 100 ya. 85 itu sudah A ya. Jadi Anda bisa lihat ya. 85 itu A, 80 itu 80 sampai kurang dari 85 itu amin ya. Nah, dan seterusnya ke bawah. Sampai paling bawah itu 55 itu C ya. C-min udah nggak lulus. Minimal lulus adalah untuk sarjana C ya. Nah, pesan saya waktu mengerjakan tugas, Anda boleh pakai AI ya. Saya nggak melarang gitu ya, karena itu bagian dari teknologi. Tapi jangan langsung dipakai begitu saja ya. Anda buat prompt, masukkan ke AI, kemudian jadi makalah Anda kumpulkan ya. Itu anggap sebagai petunjuk awal gitu ya, petunjuk awal seperti Anda browsing kan juga gitu ya, petunjuk awal. Kemudian Anda olah lagi gitu ya, nah ditambahi, dikurangi, terus bahasanya diluruskan lagi gitu ya. Nah itu, jadi saya nggak bisa melarang Anda menggunakan AI ya. Tapi kalau Anda langsung mengumpulkan hasil AI langsung akan ketahuan bahasanya ya. Nah nanti kalau ketahuan itu nilaimu langsung ya. Apalagi sekarang sudah mulai ada software untuk ngecek ya, apakah ini hasil AI atau bukan gitu ya. Nah, nanti itu ngeceknya memang ini dari bahasa mesin atau bahasa manusia, kelihatan memang ya.
polanya kan tetap saja gitu ya. Nah, kalau bahasa manusia kan lebih luas ya. Oke, itu tentang rencana kuliah. Nah, kemudian di UM kan sudah menetapkan bahwa kuliah kita itu walaupun tatap muka mayoritas itu tetap hibrid. Jadi si pejar tetap digunakan. Nah, biasanya si pejar akan saya gunakan misalnya untuk kuis, petunjuk-petunjuk, tugas gitu ya, mengumpulkan sana. Jadi Anda tidak perlu banyak menggunakan kertas gitu ya. Jadi paperless gitu ya. Nah, jadi situlah kira-kira. Nanti Anda bisa memanfaatkan itu semaksimal mungkin. Nah, biasanya tiap kali pertemuan, kuis dan tugas tuh hampir selalu ada gitu ya. Ya, kalau kuis di awal, tugasnya di akhir gitu ya. Nah, tugas itu dikumpulkan sampai 1 hari sebelum kuliah berikutnya gitu ya. 24 jam sebelum. Jadi nanti kalau Anda lihat di pertemuan pertama ada tugas, Anda berarti mengumpulkannya Rabu gitu ya. Rabu, jadi pokoknya 24 jam sebelum kuliah itu saya tutup gitu ya. Nah, itu nanti bisa dicek ya. Ya, itu memaksa Anda supaya mau bekerja ya. Karena biasanya mahasiswa itu tahu teorinya tapi menggunakannya susah gitu ya. Nah, ini perlu latihan. Latihannya apa? Kalau matematik ya soal gitu ya. Iya. Anda tahu teori saja, kadang diberikan soal bingung, ini mana yang dipakai. Nah, padahal dalam kehidupan itu seperti itu ya. Kita kan kadang-kadang nggak langsung bisa mengaplikasikan suatu teori ya. Kita harus melihat, menganalisis dulu suasananya bagaimana dan seterusnya. Nah, ini latihan. Ini salah satu keunggulan orang matematika itu ya. Orang matematika itu memang dibiasakan menyelesaikan masalah. Padahal kehidupan itu penuh dengan masalah. Nah, jadi orang matematik itu diharapkan menjadi problem solver, bukan problem maker ya. Nah, itu ya. Jadi diharapkan sebagai penyelesai masalah. Nah, itu sebenarnya kita sudah terbiasa bekerja, jadi mengerjakan soal itu adalah bagian dari problem solving ya. Tapi soal-soalnya jangan yang rutin saja gitu loh ya. Kalau soal-soal rutin itu rutinitas itu Anda seperti robot gitu ya, hanya menggunakan algoritma yang sudah ada. Nah, makanya kalau memberikan soal dalam matematik akan lebih bagus dalam bentuk pemecahan masalah ya, problem solving ya. Nah, ini nanti Anda sudah belajar harusnya karena teori pendidikan ada ya. Anda sudah belajar tentang teori polia. Nah, jadi padahal Anda sudah kuliah, ini semester kelima ya? Oh ketika, kata kelima. Oh, kan ya. Harusnya kan sudah banyak menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, tetapi teorinya belum tahu gitu ya. Ya, salah satu teori pemecahan masalah yang paling terkenal karena awal-awal muncul itu teorinya Pak Polia ya. Sebelumnya belum pernah membaca. Waduh. Era-era medsos itu Anda nggak pernah ya cari-cari yang sebegitu ya. Misalnya kalau Anda misalnya susah menyelesaikan soal ya, apakah ada, tanya ke AI ya, strategi untuk memecahkan masalah gitu ya. Nah, nanti kan dia akan memberi tunjuk. Coba teorinya Polia yang tahap-tahap aja ini, strateginya ini. Ya, gunakan AI itu hal yang positif ya. Jadi AI itu sebagai sarana untuk belajar ya, sebagai menggantikan Anda. Nah, tapi jangan ditelan mentah-mentah Bang AI itu ya. Biasanya Anda kalau sudah dapat petunjuk itu, biasanya kadang-kadang AI juga memberikan referensi gitu ya. Cari referensi aslinya yang dipercaya gitu ya. Nah itu. Jadi kita harus arif dalam menggunakan teknologi gitu ya. Nah, itu coba gitu ya. Kalau Anda kesulitan itu gunakan itu. Tapi jangan langsung apa yang dikerjakan AI dikumpulkan. Nah, itu yang nggak bagus ya. Jadi Anda mencari jalan, mencari petunjuk, tapi Anda yakinkan bahwa Anda bisa nanti melakukan. Seperti yang disampaikan itu, ditunjukkan ya. Anggap aja dia seperti dosen Anda gitu ya, seperti guru Anda gitu kan, memberikan petunjuk-petunjuk ya untuk Anda bekerja. Dia akan memberikan tahap-tahapannya ya. Dan Anda harus sampai paham betul apa yang itu ya. Jangan mengerjakan tugas soalnya di-upload ke AI, terus oleh AI dikerjakan, apalagi Anda minta di-download, sediakan file PDF-nya atau Word-nya. Jadi kan di AI bisa toh. ChatGPT bisa, Anda mau minta output-nya file apa bisa gitu ya. Misalnya bisa misalnya output Anda dituliskan dalam format apa, file apa, itu bisa ya. Nanti apa yang langsung Anda kumpulkan gitu ya. Jangan seperti itu ya. Nah, nanti Anda nggak dapat apa-apa seperti itu ya. Karena ilmu itu akan ya mempunyai nilai kalau sudah menjadi milik kita. Nah, selama belum menjadi milik kita itu bukan apa-apa, bukan harta kita gitu ya.
Nah, kalau ilmu itu sudah menjadi milik kita akan menjiwai ilmu itu ya. Seperti matematika, apakah yang Anda pelajari selama ini sudah menjadi milik Anda, gitu ya? Nah, cara ngeceknya apakah Anda sudah menjiwai, gitu ya? Menjiwai itu bisa dalam arti kalau ditanya tentang itu hanya masalah pengetahuan, ditanya tentang itu apakah Anda automatically langsung oke, jawab. Yang kedua, apakah sikap-sikap Anda, ini kalau kan penilaian ilmu itu kan bisa dinilai dari kognitifnya, ya, afektifnya dan psikomotornya kan ya. Nah, kalau afektifnya apakah sikap-sikap kita, perilaku kita sudah sesuai dengan ilmu yang kita pelajari? Kalau psikomotornya apakah kita bisa menggunakannya itu ya dalam menyelesaikan sesuatu gitu ya. Nah, ini kalau Anda melihat matematika bisa seperti itu, ya Anda tadi nggak ada yang ada itu tadi dengan catatan ya, nggak ada hal yang mubatir dipelajari ya. Ingat ya, ada 3 hal yang tidak putus walaupun kita sudah mati. Ya, salah satunya ilmu yang bermanfaat. Nah, kata kuncinya bermanfaat tadi ya. Nah, bermanfaat itu yang artinya kalau ilmu didiamkan, ya nggak ada gunanya kan. Nah, bermanfaat itu bisa dalam arti untuk diri sendiri maupun orang lain. Tapi kalau yang sudah mati tadi untuk orang lain ya. Nah, tapi ini saya lihat selama Anda hidup, seberapa jauh manfaat dari ilmu yang Anda dapatkan. Sebagai contoh matematika. Pertanyaannya, apakah matematika itu hanya bermanfaat untuk kehidupan di dunia saja? Atau juga bermanfaat di kehidupan akhirat? Ini bagi orang yang percaya tekan agama ya. Tapi kalau yang nggak percaya agama, nggak percaya dengan kehidupan akhirat ya. Ya hidup, selesai gitu, ada yang seperti itu kan ya. Tapi bagi yang percaya tentang agama, agama apapun harus mengajarkan bahwa entah nanti bentuknya apa itu beda-beda gitu ya. Bahwa setelah kematian di dunia itu nanti ada kehidupan baru gitu ya. Yang itu sangat ditentukan selama kita hidup di dunia sekarang kan ya. Nah, pertanyaannya, apakah matematika itu nanti juga bermanfaat pada kehidupan kita selanjutnya? Kalau saya mengatakan begini, ini terlalu optimis enggak ya? Bahwa orang yang tidak paham Islam, orang yang tidak paham matematika, tidak bisa, ini mohon maaf bagi yang non-muslim ya, saya tahunya kan yang Islam yang saya pelajari lebih jauh ya. Orang yang tidak paham tentang matematika, tidak bisa menjalankan Islam secara kafah. Ya, padahal kita diperintahkan ya menjalankan Islam secara kafah, ada ayatnya. Kalau saya punya statement itu, kita kira berlebihan nggak? Ya apa, karena Pak Heri orang matematik ya. Loh, memang kita itu harus itu ya, harus bangga dengan apa yang kita miliki, itu jelas ya. Jangan sampai kita punya ini buat apa sih? Nah itu kan nggak menghargai apa yang kita punyai ya. Kalau saya sangat menghargai dengan matematika ya. Saya sampai punya, seperti tadi statement tadi, orang yang tidak paham matematika tidak dapat melaksanakan Islam secara kafah. Artinya dia hanya parsial gitu kan ya. Nah, setuju apa enggak Anda kira-kira dengan statement itu? Setuju dulu apa enggak gitu ya? Nah, kalau Anda enggak setuju berarti Anda belum menghargai betul dengan matematika yang selama ini Anda pelajari gitu ya. Saya punya argumentasi. Ya. Satu misalnya, bagaimana kita bisa melaksanakan hukum faraid dengan baik, tanpa ada kesalahan, tanpa tahu pecahan. Betul? Nah, sudah ada yang belajar faraid? Ya, ilmu waris. Berarti Anda nggak kafah ya selama ini untuk nggak dipelajari, itu kan bagian, dan itu kewajiban masing-masing orang, karena masing-masing orang nanti akan berurusan dengan waris. Nah, kalau membagi warisnya salah kan, nah jadi bahaya kan. Nah, itu coba Anda lihat ya, kalau misalnya ada si fulan meninggalkan ini, nanti bagian ini sepersekian ya. Itu kita akan ketemu pecahan yang mungkin penyebutnya beda-beda. Tapi kalau dijumlahkan, satu. Ya. Nah, itu kalau nggak tahu ilmu pecahan, cara mengalihkan, cara menambahkan, dan seterusnya, ya bisa salah kan? Ya. Yang penting dibagi roto aja gitu ya. Nah, gampang kan? Nah, itu. Apakah harus seperti itu? Enggak kan? Harus didata siapa saja ahli warisnya yang ada, siapa yang berhak, siapa yang tidak, gitu kan ya. Nanti masing-masing bagiannya seberapa, hartanya sekian, gitu ya. Jadi kalau orang sudah meninggal, harta itu bukan hak dia lagi, tapi haknya ahli waris. Ya. Jadi percuma kalau kita punya harta banyak pun ya,
mati kan nggak dibawa ya. Tapi ada statement bagus ya. Kata siapa harta itu tidak bisa dibawa mati? Bisa. Caranya gimana? Tidak dibawa sendiri, dititipkan. Loh ya. Iya, nanti kita akan mengambilnya di sana kan? Percaya tuh? Iya. Titipkan panti asuhan, titipkan masjid, titipkan lembaga sosial gitu ya. Nah, itu harta yang dititipkan ya. Makanya masih hidup, titip aja yang banyak gitu ya. Nah, kalau sudah mati kita nggak bisa titip ya. Contoh lain, saya punya statement juga. Dengan matematika, keimanan kita semakin meningkat. Kenapa? Kita bisa menjawab memberikan alasan-alasan yang selama ini sering langsung kita terima begitu saja. Ya, contohnya, Anda percaya malaikat itu ada? Ya, Anda kan nggak bisa melihat. Ya. Dari mana bukti kepercayaan Anda? Nah, memang dalam Islam itu yang namanya akidah itu tidak perlu diperdebatkan. Percaya saja. Tetapi ilmu itu akan membantu peningkatan keimanan kita. Biasanya orang itu kan tipe ngeyel gitu ya. Nah, kalau nggak ada alasannya itu sering, ini kenapa tanya ya. Nah, contohnya tadi, malaikat itu tidak bisa dilihat, tapi kita yakin ada. Anda pernah belajar tentang benda-benda di dimensi 2 dan 3 kan? Ya, contohnya benda di dimensi 2, ya contohnya apa aja? Lingkaran, persegi panjang, segitiga, masih banyak lagi yang lain. Kalau di dimensi 3, balok, kubus, kerucut, limas, tabung, bola ya. Nah, sekarang perhatikan. Kalau Anda berada di dimensi 3, di dalam benda-benda dimensi 3 itu Anda akan menjumpai bentuk-bentuk benda di dimensi 2. Ya. Nah, di dalam tabung ada lingkaran, ya toh? Artinya kita bisa memview objek-objek di dimensi 2 di dimensi 3. Tapi sebaliknya. Kalau Anda berada di dimensi 2, ada nggak objek-objek dimensi 3? Tidak ada. Kira-kira terjawab antara malaikat dan manusia? Ya, menurut teori dimensi harusnya malaikat dimensinya lebih tinggi daripada dimensi manusia. Jadi dia bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Tadi analoginya. Ya. Ini hal biasa, sepele, ini pelajaran SD kan? SD sudah dapat itu. Oke. Kita ada yang jawaban tentang apa dulu? Kegunaan itu apa? Ya, contohnya biar. Ya. Jadi himpunan itu didefinisikan. Oke. Kali kumpulan objek-objek. Sampaikan aja dulu. Sesuai dengan ini ya, jadi saya harapkan Anda itu nggak terlalu textbook gitu ya. Jadi cara menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan ini, kalau menunjukkan salah satu indikator bahwa ilmu itu sudah menjadi milik Anda. Jadi kalau Anda mengeluarkan ide itu ya tentang itu, Anda nggak terikat dengan redaksional yang ada di buku. Jadi Anda nggak sibuk mengingat-ingat ya apa yang di buku dulu ya, enggak. Langsung apa konsep yang sudah Anda miliki, keluarkan saja sesuai dengan bahasa Anda gitu ya. Ya. Oke, coba. Kumpulan objek-objek. Ini dulu. Kalau kumpulan objek-objek apa mesti himpunan? Ya. Gitu. Kumpulan objek yang jelas anggotanya. Kumpulan objek yang jelas anggotanya. Apa itu yang maksudnya yang jelas? Jadi ada objek yang termasuk anggotanya jelas dari misalnya kumpulan bilangan bulat 1 sampai 5. Jadi jelas anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maksud jelas itu harus dijelaskan, ini maksud jelaskan ya. Ada yang bisa menjelaskan tadi oke, kumpulan objek yang anggotanya secara jelas ya, ada jelas ya. Kata jelas ini perlu ada penjelasan lagi. Ada yang berikan mengeksplisit kata jelas.
Ini saya beri hint, kaitannya dengan aksioma keanggotaan. Berarti bisa mengumpulkan aksioma ya. Nah, ya, apa yang? Ini belum jawab pertanyaan Pak Edi. Bukan mencari contoh, tapi jelaskan. Apa istilah jelaskan? Gitu ya. Apa maksud definisi dan ini kan sebenarnya ini perlu penjelasan lagi. Ini saya menganggap istilah dapat definisi dengan baik dengan jelas itu adalah ekivalen ya, perlu penjelasan. Gitu ya. Anda harus bisa menjelaskan ini ya. Nah, ada yang bisa tambahkan lagi? Belajar itu harus sampai gitu ya. Ya, jadi kita harus sampai namanya belajar itu radikal. Apa? Predik itu apa sih? Akal. Nah, jadi kalau belajar sampai mengakar ya. Nah itu orang belajar harus radikal, betul. Radikal dalam arti positif ya. Sebenarnya kata radikal itu maknanya positif, tapi sekarang dibelokkan menjadi negatif ya. Orang radikal itu bagus ya, karena tahu permasalahan apapun sampai ke akar-akarnya ya. Nah sekarang orang kalau berpikir radikal itu sampai negatif ya. Karena dia akan tahu hakikatnya. Ada ya? Dengan jelas atau didefinisikan dengan baik itu tadi ya, terdefinisi dengan verified kalau dalam bahasa bukunya ya. Apa itu maksudnya? Nah. Kalau kita punya himpunan, pasti berlaku salah satu anggota itu termasuk anggota atau bukan anggota. Nah, ya. Maksudnya kalau tapi cara komunikasinya berapa? Ini ada latihan ya menggunakan bahasa yang pas ya. Nah, artinya kalau tadi terdefinisi dengan baik atau jelas tadi. Kalau saya punya sembarang objek, tadi kan bukan objek ya, dan sembarang himpunan. Jadi ada objek, ada himpunan, selalu berlaku salah satu objek itu anggota atau objek bukan berlakunya salah satu. Tidak boleh dua-duanya atau tidak boleh tidak. Jadi arti verified atau jelas tadi itu maksudnya. Ya. Ilustrasi. Kumpulan wanita cantik. Kumpulan apa bukan? Bukan. Kalau saya punya wanita, dia tidak bisa tegas mengatakan anggota atau bukan. Apa anggotanya enggak? Enggak, berarti dia enggak merasa cantik kan? Tapi ada yang optimis, saya anggota gitu ya. Nah, jadi ini masih subjektif seperti ini kadang-kadang. Jadi itu kalau ada yang mengatakan anggota dan tidak dengan objek yang sama tadi ya, nah seperti bukan himpunan. Coba kalau saya mengatakan himpunan hewan berkaki 4, kamu anggota? Bukan. Setuju? Bukan anggota toh? Nah, sebenarnya setuju gitu ya. Nah itu tidak ada unsur subjektivitas. Nah kalau itu jelas himpunan. Kalau tadi kumpulan wanita cantik itu bukan himpunan. Karena suatu objek kadang-kadang anggota, kadang tidak, tergantung siapa yang mengatakannya ya. Atau yang mengatakan kekasihnya ya. Kalau yang mengatakan orang yang pernah diputusin ya enggak. Ya. Nah terus pertanyaan saya ini, yang pengertian yang diberikan tadi tentang himpunan, apakah definisi? Kalau bukan definisi apa? Berarti cara memberikan pengetahuan atau memberikan istilah, menjelaskan istilah ya dalam matematik itu ada dua cara, yaitu dengan definisi. Pertanyaan itu mendasar ya. Mengapa sampai muncul deskripsi? Nah, kok nggak definisi aja? Ya. Sulit dipahami. Jadi kalau sulit dipahami harus deskripsikan. Jadi nanti kalau ada definisi sulit dipahami, cari deskripsinya begitu. Iya. Ada lagi yang bisa jawab? Undivided term, oke. Himpunan termasuk undivided. Pertanyaan berikutnya, kenapa dia malah ketika sampai muncul undivided term? Nah, kenapa? Itu kan istilah yang tidak didefinisikan, undivided term. Ya. Pertanyaannya, mengapa sampai muncul istilah atau term dalam matematik itu yang tidak didefinisikan? Anda pernah belajar sampai di sini enggak ya?
Kalau bertanya gitu ya, belajar tuh kayak gitu ya, mengapa? Ini sudah pertanyaan level C4 ke atas gitu ya. Apa? Gitu ya. Analisis gitu ya. Kenapa? Pertanyaan, kenapa dalam matematik itu kok sampai muncul antibiotik? Jadi kan memang tidak didefinisikan, berarti harus cara lain, yaitu deskripsi tadi. Nah, coba perhatikan definisi dalam matematik ya. Ada polanya nggak definisi dalam matematik? Halo? Ada polanya apa? Halo? Kalau ada polanya apa? Sekarang saya tanya, apa pola definisi dalam matematik? Oh, harusnya di mata kuliah semester 1 ada itu ya, yang di ketiga dan kemudian ya. Ada. Kalau Anda nggak punya pola, susah membuat definisi kan? Ya. Matematik itu termasuk ilmu yang berpola, gitu ya, baik pola-pola. Jadi cara membuat definisi pun ada polanya, ya. Apa polanya? Coba perhatikan kata definisi yang tadi disampaikan. Persegi adalah coba salah satu biar kelihatan. Ya. Persegi adalah persegi panjang yang memiliki sisi sama panjang atau semua sisinya sama. Ya, oke. Coba buat definisi lain tidak menggunakan persegi panjang. Ya, ini. Memiliki, nah ini masih lemah. Kalau saya bisa mengkontak laku pak, memiliki definisi itu, nggak ada persegi kan? Jadi kalau definisi bisa dikonter, dia memasukkan objek yang bukan dimaksudkan, itu berarti definisi salah, gitu ya. Itu ya cara melihatnya. Padahal gampang menyatakan salah ya, membuat kontak eksempel. Ya. Nah, itu. Kalau membenarkan bisa membuktikan ya. Oke ada? Salah ya, kurang. Apa lagi? Saya coba. Oke, gelas ketupat yang semua sudutnya sekitar 10 derajat. Nah, coba perhatikan definisi ini. Mendefinisikan persegi ada dua versi kan? Yang satu merujuk kepada persegi panjang, satunya merujuk pada gelas ketupat. Dua-duanya sama, memberikan konsep yang sama kan? Anda kan membayangkan barang yang sama, gitu ya. Nah, dari sini definisi itu nggak berubah, gitu ya. Nah, sekarang lihat merujuknya. Persegi merujuk ke persegi panjang atau ke gelas ketupat. Berarti persegi itu termasuk kelompoknya. Bisa masuk kelompok persegi panjang, bisa masuk kelompok gelas ketupat. Tapi ada spesifikasinya, spesialnya ya, dibandingkan persegi panjang secara keseluruhan. Nah, dia ada kekhususannya. Itu yang disebut dengan pembeda, gitu ya. Nah, dengan demikian juga gelas ketupat akan menjadi persegi panjang ada pembeda. Nah, membuat definisi selalu kita cari kelompoknya dan diberikan pembeda. Polanya itu cari kelompok ditambahkan pembeda, cari kelompok tambahkan kelompok namanya apa? Kita pinjam istilah biologi di klasifikasi ya. Kelompok salah satunya adalah sebenarnya genus. Ya, genus ya. Pembeda diferensiasi. Makanya definisi dalam matematik polanya adalah genus diferensiasi. Kelompok dan pembeda, gitu ya. Polanya gitu ya. Nanti tanya, kalau begitu persegi panjang apa? Persegi panjang adalah jajar beda yang semua sudutnya siku-siku. Ditanya jajar beda apa? Jajar beda adalah segi empat yang mempunyai dua pasang sisi jajar. Segi empat apa? Dan seterusnya. Supaya pertanyaan ini seperti Anda lari dikejar, kemudian masuk ke gang bulu. Oke, nah. Contoh ilustrasi tadi kalau dalam geometri nanti akan sampai pada istilah titik dan garis. Nah, titik dan garis itu dalam geometri disebut undefined term, istilah yang tidak didefinisikan atau sering juga disebut primitif, istilah primitif. Kata primitifnya apa mana? Kuno, primitif bukan. Primitif ini artinya awal. Jadi dia istilah paling awal tanpa ada yang mendahului lagi kan?
Jadi pengertian titik dan garis tidak ada. Nah, tapi kalau persegi tadi ada sebelumnya, persegi panjang. Nah, itu ya itu nggak primitif. Jadi primitif jangan diartikan itu awal. Jadi manusia primitif itu punya konotasi juga manusia yang awal-awal gitu ya, tidak hanya tidak kuno. Manusia primitif ada yang modern tuh ya, sudah punya banyak alat teknologi kan ya, gitu ya. Nah, jadi ini definisi. Nah, dalam matematika, dalam aljabar, tadi algebra itu tadi, nah himpunan itu nanti nggak hanya di aljabar, ya saya juga sangat diawali dengan nanti di dalam aljabar, analisis dan sebagainya itu banyak istilah-istilah yang definisinya dimulai dari himpunan. Nanti tentang grup itu dimulai dari himpunan. Jadi relasi dua gitu ya. Nah, makanya himpunan ini nanti dianggap atau disebut sebagai pengertiannya ya di deskripsi. Tadi itu deskripsi yang sampaikan itu ya. Kumpulan objek, sebenarnya kumpulan itu ya himpunan. Orang berkumpul ya berhimpun sama toh. Tapi orang rasanya kok gak enak ya, himpunan adalah himpunan kok gak enak ya. Cari istilah yang lain gitu ya. Kalau dalam series collection of object misalnya ya. Nah itu. Sebenarnya mau mengatakan himpunan ya himpunan gitu loh ya. Nah, tapi kita punya pilihan kata himpunan adalah kumpulan objek yang verified atau yang jelas kaitannya ya. Itu terus pada deskripsi harus dijelaskan lagi apa arti verified gitu ya. Nah, terus dikaitkan dengan postulat keanggotaan. Nah, itu yang mengontrol. Nah, ini ada istilah postulat sekali. Postulat keanggotaan itu mengatakan kalau saya punya himpunan, punya objek, hanya berlaku salah satu objek itu anggota atau objek bukan. Itu namanya postulat. Jadi sebenarnya gampangannya ya yang disebut himpunan itu adalah kumpulan objek yang memenuhi postulat keanggotaan. Gitu. Nah, sekarang postulat atau aksioma sudah terlalu disinggung kan? Nanti satu lagi teorema, gitu ya. Nah, jadi dalam matematika itu ada definisi deskripsi, postulat, aksioma atau teorema. Teorema itu nama lainnya bisa teorema, bisa proposisi, bisa akibat, bisa lemma, bisa dalil, sifat, itu semuanya sama ya. Ya. Sekarang aksioma atau postulat apa itu? Suatu pernyataan yang dianggap benar tanpa bukti. Terus diapakan? Sudah itu saja. Nah, terus bagaimana kita menghadapi seperti itu? Biarkan saja. Kalau ada kebenaran tanpa bukti, nah, itu ada tulisannya sih Pak. ada tulisannya Pak. Itu nggak tertulis. Kenapa? Itu maksudnya tapi di teorema. Jadi kalau ada buktinya itu jadi teorema, dibuktikan kebenaran. Kalau kita bisa kita terima dengan adanya pembuktian itu teorema atau dalil gitu ya. Nah, sekarang ini kebenaran ini nggak ada buktinya gitu ya. Tapi harus ada catatannya. Ya. Apa itu? Nah, di situ kalau dalam matematik, coba ilustrasi tadi dalam agama tadi ya. Kan tadi saya sudah menyinggung akidah. Nah, postulat aksioma itu posisinya seperti akidah dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau dalam agama itu akidah, keimanan, belief ya. Nah, di matematik postulat aksioma. Ya kebenaran yang harus diyakini gitu ya. Ya kalau kita ingin belajar yakini aja itu gitu ya. Nah kalau nggak yakini nggak bisa belajar itu gitu ya. Harus yakini. Jadi kita terima ya tanpa debat udah ya. Cuma ada sikap kita dalam menghadapi postulat itu ya terima atau tolak. Seperti menerima akidah dalam ilmu agama kan kita nggak perlu memperdebatkan salah benarnya. Kalau kita percaya terima, kalau enggak ya tolak. Kita perlu cari akidah yang lain gitu kan ya. Makanya orang pindah agama itu kan di situ kata kuncinya ya toh. Nggak bisa menerima akidah di satu agama, gitu. Ada sesuatu yang bertentangan gitu ya. Nah, kemudian cari akidah yang lain, berarti pindah agama. Ya. Nanti kalau nggak mau di matematik ya pindah. Bukan pindah ke luar matematik ya, karena di matematik itu banyak cabang. Orang sering mengatakan postulat itu suatu kesepakatan. Nggak benar ya. Postulat itu enggak, kita nggak harus sepakat. Saya mau tunjukkan di dalam geometri ada postulat yang tidak sepakat. Ya.
Tapi Anda belum bisa merasakan karena Anda baru belajar salah cabang geometri aja ya. Yang Anda pelajari selama ini mulai SD sampai SMA sampai kuliah awal-awal ini baru geometri Euclid, gitu ya. Nah, salah satu postulat dalam geometri Euclid itu apa? Kalau saya punya garis, punya titik, dua garis, postulatnya mengatakan ada satu dan hanya satu garis yang bisa dibuat melalui titik dua garis itu dan sejajar dengan garis yang kita pernah dapat itu? Kalau Anda belajar geometri dapat ya. Nah, kalau postulat itu saya ubah, Anda menolak nggak? Gitu ya? Saya tidak bisa membuat satu garis itu. Kalau titik sejajar dengan garis yang tadi. Postulat yang versi ketiga, ada banyak sekali garis yang bisa saya buat dari titik. Gimana sikap Anda? Nah, kalau di postulat kita nggak berhak menyalahkan membenarkan kan? Yakini saja. Nanti akan jadi struktur geometri yang berbeda dengan geometri Euclid kalau postulat itu. Salah satu yang diakibatkan oleh postulat nanti akan muncul teorema, ya toh? Hukum baru yang disasarkan pada suatu postulat atau teorema sebelumnya. Dalam geometri Euclid, salah satu teorema yang terkenal misalnya, kalau kita punya segitiga, jumlah ukuran sudut segitiga itu adalah 180. Nanti kalau postulatnya bukan tadi, itu bisa lebih dari 180, bisa kurang. Nanti kalau menggunakan postulatnya 2/3, dari tadi tidak pernah. Tapi tetap itu nggak saling menyalahkan dalam matematik, nggak boleh menyalahkan postulat, kan? Jadi nanti karena postulat itu sebagai akidah, gimana? Jadi kalau bangunan ya posisinya seperti fondasi. Nah, kita mau belajar matematik itu seperti membuat struktur didasari dengan postulat, aksioma, kemudian yakin teorema apa sih jadi bangunan itu ya. Nah, jadi kalau itu diubah, jadi nanti kalau Anda mengubah suatu postulat atau aksioma dalam suatu ilmu matematik, nanti akan berubah. Contohnya kalau Anda sudah belajar menulis nah, saya akan bisa ilustrasikan ya kan. Ya tadi aja di geometri aja yang sudah. Jadi sini orang nggak sepakat. Nggak sepakat yang pertama itu, nggak sepakat yang kedua dari redaksionalnya. Mungkin di sini antara postulat dan teorema itu isinya hampir sama dengan redaksional. Sama-sama kebenaran hukum ya. Kalau postulat tidak dibuktikan, ya teorema harus dibuktikan sebelum kita dibuktikan. Contoh yang terkenal induksi matematik. Yang Anda kenali selama ini induksi matematik teorema atau postulat? Teorema. Anda bakat bukunya siapa? Anda tahu teorema kan harus ada rujukannya toh? Bukunya siapa yang dibaca? Ya, salah satunya di bukunya Bartel ya, bukunya lain ada lagi ya. Tapi ada buku yang menganggap itu adalah postulat. Nah, tapi kalau sebagai teorema, Anda tahu postulat yang mendasari teorema itu. Nah, ini harus kita telusuri tahu. Ini ada teorema tentang induksi matematik. Anda menelusuri nggak? Itu sumbernya dari postulat apa? Nah, biasanya teorema itu walaupun kadang nggak langsung, tapi kadang. Kalau induksi ini bicara langsung pada postulat ya. Kadang-kadang melalui teorema yang lain gitu ya. Nah, jadi teorema itu dibuktikan dengan menggunakan postulat atau menggunakan teorema sebelumnya ya. Nah, Anda sudah pernah lihat bukti dari induksi? Ya, buktinya pakai apa? Nah, kalau sudah ada terima, nggak tahu buktinya gitu. Katanya teorema itu diterima karena kita sudah tahu buktinya gitu ya. Ada yang sudah pernah membaca, minimal pernah membaca, walaupun tidak pernah membuktikan sendiri bahwa induksi itu dibuktikan pakai. Lalu, ini cara belajarnya di mana? Oke, itu kalau induksi dianggap teorema, berarti harus tanyakan buktinya bagaimana, gitu kan ya? Nah, dasar pembuktian kita bisa lihat ya. Itu pakai eksistensi unsur terkecil.
bahwa setiap himpunan bagian tidak kosong dari bilangan bulat positif pasti punya unsur terdefisit. Itu dianggap dalam buku yang Anda baca itu nanti, itu yang disebut postulat well order principle. Ya. Nah, kalau dalam struktur buku itu, ya, kalau induksi sebagai teorema nanti di depannya ada tulisan seperti muncul adanya postulat well order. Tetapi ada juga yang mengatakan dibalik. Ya, induksi sebagai postulat, well order principle sebagai teori. Nah, itu nanti kalau Anda baca bukunya banyak bisa. Nah, salah satu bukunya Gilbert, ya, Gilbert itu Introduction to Algebra Mathematics, ya. Dan cari buku Anda, ya. Itu kalau Pak Madi suka pakai itu kalau dia baca ini. Nah, tapi di tempat satu sama, kan? Nah, jadi kalau di bukunya Gilbert itu dibalik. Di sana waktu membahas tentang bilangan bulat, induksi sebagai postulat, nanti well order principle sebagai ini sah-sah saja. Nah, yang penting urutannya, gitu ya. Nah, jadi kalau induksi sebagai postulat, ya nggak usah diperdebatkan, ya, alasannya, ya, buktinya. Tapi well order principle sebagai teori mah dibuktikan dengan menggunakan prinsip induksi, ya. Jadi tidak sepakat itu bisa dari isinya yang berbeda, bisa juga tidak sepakat dari cara sudut pandang. Teori dan postulat bisa dipertukarkan, gitu ya. Suka-suka yang nulis buku gitu. Ya. Makanya kalau awal-awal Anda baca buku harus konsisten dengan satu buku. Ya, karena itu ada urutannya, gitu ya. Nah, kalau Anda baru belajar jangan takut-takut. Seperti ini, kalau belajar grup, pakai aja bukunya kalian dulu, yang utama ya strukturnya, nanti yang lain nambah-nambah aja, gitu ya. Jangan kalau aku masih berbicara konsep, kotak ganti, gitu ada buku, gitu ya. Oke, baik. Jadi himpunan sudah ada. Nanti himpunan di sini banyak yang terkait, yaitu tentang operasinya, yaitu nanti terkait dengan operasi, ada gabungan, irisan, macam-macam itu. Anda coba lihat ya. Tadi saya beri contoh satu pembuktian teori himpunan ya di kuis ya. Bisa nggak? Nggak bisa nggak? Kamu ini nggak cukup. Kenapa kok nggak dari awal? Kan di grup saya tulis. Bergerak ini kalau ya. Berarti ada maksudnya nggak ada apa gini ya. Oke, nggak apa-apa. Kuis waktu ya. Saya ingin tahu kemampuan awal Anda gimana, ya. Lupa nggak, gitu ya. Oke, nanti coba dibaca lebih jauh tentang himpunan itu pengertiannya dan ya. Yang penting nanti dalam teori grup ini nanti Anda terampil menggunakan ya himpunan dan cepat-cepatnya ya. Nanti akan statusnya kita pakai. Ini nanti akan dipakai sama kita dari pokok. Relasi ya. Kalau relasi deskripsi atau definisi yang lebih baik pakai? Nah, definisi enggak polanya tadi ya. Nah, cari genusnya dulu terus pembedanya apa. Kalau cari saya tanya genusnya relasi termasuk apa? Nah, ada himpunan yang bagaimana? Kita bertanya. Jadi, pertama, kalau kita mau buat definisi itu memang kita harus mengidentifikasi dulu jenisnya apa, ya. Kemudian baru mencari spesifikasi. Oke, himpunan oke, tapi himpunannya bagaimana? Himpunan itu kan macam-macam ya. Bisa himpunan semesta, himpunan biasa, himpunan bagian, himpunan apa gitu ya. Nah, himpunan ini berarti sifat khususnya. Ini ada yang ingat? Saya tanya Mbak Esa.
Dia teman saya Mbak Meta. Iya. Itu teman akrab orang yang ada kesepian. Bisa dengan Mbak Meta. Mbak apa Mas ya? Katanya tadi. Meta ini laki-laki atau perempuan? Kalau sudah pandang yang kayak cek. Dapatnya saya pernah iseng nanya gitu. Meta itu adalah ahlinya PA. Ya. Jadi kalau ada sekian, kita ada kemacetan. Nanti tanya apa saya jawab. Ya. Beda dengan teman kita kadang-kadang udah males jawab, kan nggak jawab gitu ya. Kalau Meta selalu pasti jawab. Saya malah tanya apa saja. Boleh tanya Mbak Meta kan. Coba berikan definisi tentang relasi. Kadang-kadang juga ngaco gitu. Kalau ditanya jawab pun salah tapi ya, relasi. Ya, relasi apa yuk? Kemana tidak ada. Lo katanya himpunan, kok pengaintan, belajar. Relasi itu adalah suatu hubungan yang menghubungkan dari Himpunan kok menghubungkan, himpunan nggak bisa menghubungkan ya. Nah, ini ya. Jadi ada kalau berbahasa itu juga logisnya muncul ya. Nah, ya. Himpunan kok menghubungkan, kalau kita menghubungkan, bukan. himpunan adalah Himpunan adalah bukan. dua himpunan yang mempunyai hubungan secara turun. Angel loh. Saya susah memahami gitu ya. Coba kalau tanya ke Mbak Meta, tanya enggak? Relasi adalah hubungan pasangan tersebut yang membutuhkan pandangan dari dua atau lebih himpunan. Kamu tadi. Bahasa itu kadang ya, karena standar gitu ya. Karena kita susah memahami bahasa itu ya. Tapi bagi orang yang punya pengetahuan di atasnya bisa meluruskan gitu ya. Nanti kalau diluruskan apakah yang dimaksud ini? Benar pada dasarnya ya. Nah, sekarang kalau saya punya pasangan, ini saya meluruskan dari depan karena saya juga nggak paham gitu. Ini bahaya kalau batu pasangan di posting. Pasangan berurutan ya. Kalau Anda punya pasangan berurutan atau B ya, Anda ingat apa? Agama B, ya, pasangan berut. Berut itu nggak boleh dibolak-balik ya, namanya pasangan berut. Order parent. Nah, pasangan berurutan kan anggotanya siapa sih? Berarti kita harus tahu dulu himpunannya kan. Anggotanya siapa berarti kita cari himpunan kan ya. Nah, yang anggotanya pasangan berurutan himpunan apa? Kalau A kecil, B kecil, turun ya. Itu hidupnya siapa? Anggotanya siapa? Nah, ingat. Jadi kalau kata sebetulnya himpunan A, dengan himpunan ya. Ini kan luruskan A ini maksudnya A tadi ya. Punya A anggota himpunan A dan punya himpunan B. Saya punya A cross B. A cross B itu adalah anggotanya semua pasangan. Jangan anggota A di pasangan dan anggota B gitu ya. Nah, jadi kalau saya tulis A cross B himpunan A atau B, A-nya si A dan B-nya B gitu ya. Nah, sekarang relasikan contohnya ini. Apakah semuanya? Tidak harus. Tidak harus semua. Semua juga boleh kan? Berarti relasi itu apanya A cross B? Nah, apanya A cross B? Subset himpunan bagian. Jadi kalau saya mengatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan bagian dari A cross B. Wah.
Jadi kalau kita ngomong relasi biasanya disebutkan himpunannya ya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah sebarang subset dari A cross B. Definisi. Jadi kalau saya punya R, ya itu subset dari A cross B. Nah, R inilah yang disebut relasi dari A ke B. Ya. Ini adalah relasi dari relasi dari A ke B. Dari A ke B. Lihat ya cara belajar yang kayak dicontohkan ya, ini cara belajar ya. Kan tadi saya gambar buku dulu ya. Jadi ini kayak ekspresi itu. Nah, ya, jadi itu. Jadi nanti kita konsisten kalau kita kaitkan relasi ya ini. Jadi nanti kalau kita berbicara relasi pasti anggotanya himpunan pasangan berurutan, tidak harus semua. Nah, kemudian A, B itu diterjemahkan dengan cara lain gitu ya. Dan mengatakan A berpasangan dengan B, akhirnya muncul diagram A, gitu. A, B diartikan sebagai titik koordinat, akhirnya muncul diagram kartis. Oleh karena itu nanti ekspresi mengekspresikan relasi ada 3 tadi ya. Dengan menggunakan pasangan kita, diagram panah-panah dan apa ya, gitu ya. Jadi ini pelajaran SMP, cuma SMP dimulai dari anak panah dulu kan. Lalu ini saya konsisten ya. Jadi A, B diartikan A berpasangan dengan B. Itu kalau diartikan relasi itu adalah mengaitkan, menghubungkan ya antara anggota ya. Makanya ekspresinya nanti dengan menggunakan ini ya. Ini himpunan A, ini himpunan B, ini ada anggota A kecil, ini B kecil. Nah, boleh begini ya. Nah, ini kesini disebut R. Jadi ini A, B itu anggota R, gitu ya. Nah, karena R itu himpunan. Nah, nanti relasi itu banyak sifat-sifatnya, gitu ya. Nah, yang saya tonjolkan dalam soal tulis tadi adalah relasi ekivalen, ya. Nah, ya, itu highlight saya ya, karena itu nanti banyak dipakai relasi ekivalen dalam fisika. Apa itu relasi ekivalen? Apa? Yuk. Relasi mempunyai sifat apa saja? Ada contohnya? Orang itu kalau apa dalam matematik salah satu kontrol paham konsep itu adalah tahu contoh dan bukan ya. Jadi kalau anda belajar itu kalau ngecek duitnya bisa nggak menyebutkan contoh dan kontra. Kalau ditanya iya atau tidak itu bisa ya. Itu ada berapa relasi ini kamu kemudian 3 sifat tadi 11 sama dengan ya dalam matematik ya itu mempunyai 3 sifat itu kan ya berarti sama dengan merupakan relasi lebih kecil ada kenapa ya ini kan syarat aneh nggak dipenuhi dari 3 tadi kan reflektif lah. Sebenarnya mengatakan tidak itu salah satu aja untuk yang simetri juga ya kayak transitifnya oke gitu ya. Makanya nanti relasi itu membagi A membagi B berarti arti A, B itu kalau A membagi B ada saya gimana bukan ya A membagi B. Jadi sekarang kalau
transitifnya kan kalau A bagi B, B bagi C, A bagi C. Ya, ya toh. Kalau simetri, kalau efektif, kita dengan dirinya sendiri ya. Apakah A bagi A? A bagi A? Iya toh. Karena A sama dengan 1 kali A toh. Iya. Nah sekarang simetri kan. Nah, kalau A bagi B belum tentu B bagi A. 2 bagi 4, 4 tidak bagi. Ya. Nah, berarti salah satu saja tidak dipenuhi, turun sebagai relasi. Contoh lain, contohnya, jadi itu sama dengan ada ya. Tapi yang sekarang cari contohnya ya. Masih seputar keterbagian tadi. Nah, A berrelasi dengan B ya. Kalau dibagi 2 sisa sama. Pikiran aneh dulu, mendefinisikan gitu ya. Tanya 1 dengan 5 berrelasi enggak? Ya, kalau dibagi 2 sama dengan sisa sama. 1 dengan 4 enggak, ya. Kalau 2 dengan 4, ya. Nah sekarang pertanyaannya itu tadi relasi ekuivalen apa? Ya tinggal cek aja 3 sifat tadi ya. Apakah simetri, reflektif, transitif, efektif? Apakah dengan dirinya sendiri ya? Iya mesti ya. Apakah simetri? Kalau A dengan B, terus kita balik B dengan A, ya iya, sisanya kan tetap sama ya. Transitif? Ya. Kalau A dengan B, berarti A dengan B itu bagi 2, sisa sama. B dengan C, berarti kalau B dengan C dibagi 2, sisa sama. Otomatis A dengan C, sisa sama. Ya. Itu adalah ekuivalen. Nah, ilustrasi tadi terakhir bisa dapat ilustrasi begini. Coba dengan relasi yang terakhir tadi, yang dibagi 2 sesama, Anda punya 2 kelompok bilangan bulat. Kelompok pertama kelompok bilangan ganjil, kelompok kedua kelompok bilangan ganjil dengan genap tidak pernah berelasi. Ya. Tapi sesama kelompok bilangan ganjil berelasi satu dengan yang lain. Sesama kelompok bilangan genap, sesama. Ya. Ini namanya bilangan genap dan ganjil adalah partisi dari bilangan partisinya. Nah ini saya ingin nanti silakan dibaca lagi bahwa kalau kita punya relasi ekuivalen pada suatu himpunan, maka himpunan itu akan terpartisi berdasarkan relasi ekuivalen. Nanti akan kita pakai sifat itu ya, saya katakan kembali ya. Oke, saya tinggal dua lagi fungsi. Apa itu fungsi? Apa fungsi? Fungsi atau juga buku yang mengatakan mapping, map pemetaan ya. Jadi itu saya anggap kalau dalam aljabar dianggap istilah yang sama antara function dan mapping ya. Apa itu? Yang Anda ketahui selama ini definisi atau deskripsi fungsi? Jenisnya apa? Relasi. Nah, berarti relasi bagaimana? Jadi kalau definisikan, kalau fungsi itu harus ada 2 himpunan ya. Jadi kayak tadi relasi fungsi dari A ke B A ke A, gitu ya. Nah, gitu. Dengan genus relasi. Terus coba. Fungsi adalah fungsi dari A ke B. Relasi gimana setiap relasi dari A ke B juga ya dong. relasi dari A ke B. Fungsi dari A ke B adalah relasi di mana setiap relasi dari A ke B harus lengkap juga ya. Fungsi dari A ke B adalah relasi dari A ke B yang ya teruskan. Ya wes kan. Fungsi dari A ke B adalah relasi dari A ke B di mana
anggota dari setiap himpunan A memiliki tepat satu pasang himpunan dari anggota tepat satu pasang anggota dari himpunan B. Relasi tadi itu bukan mengaitkan, definisinya adalah ini, ya, ini, tuh, bahasanya ini, nggak ada kenal pasang-pasang gitu ya. Nah, jadi harus gunakan ini, karena relasi itu adalah anggota dari subset dari cross product. Jadi kalau saya mengatakan misalnya F itu adalah fungsi dari A ke B, F itu berarti bagian dari A cross B. Terus saya bagaimana gitu ya? Ya, misalnya kalau kita mendefinisikan itu lebih susah tanpa identitas, ya gunakan identitas F, ya. Boleh juga definisi agak fleksibel. Misalkan F itu adalah subset dari A cross B, itu berarti kita sudah mengatakan F itu relasi. Ada juga yang versi lain gitu ya. Tadi itu kan bentuk bakunya ya, tapi dalam menulis itu fleksibel. Kita bisa gunakan. Misalkan F himpunan bagian dari A cross B. F disebut fungsi jika, loh ini kan bahasa lain loh, kan maknanya sama. Saya mengatakan genesis dari awal. Nah, gitu ya. Ini cara. Jadi tidak kaku ya dari menuliskannya. Jadi misalkan saya mulai F itu subset dari A cross B. Nah ini berarti saya sudah mengatakan genesisnya bahwa F itu relasi. Ya, baru F disebut fungsi dari A ke B jika ya setiap A anggota A terdapat B tunggal. Nah ini bahasanya ya, ada tanda seru, ada satu dananya ya, ya B anggota B sehingga apa A, B anggota susah. Ini sama dengan mudah. Untuk setiap A anggota A terdapat anggota B tunggal itu, sehingga A, B anggota F. Konsisten artinya kita mendefinisikan relasi dengan pasangan urutan, fungsinya juga menggunakan pasangan urutan. Namanya konsistensi dalam matematik ya. Ya kalau ada jalur memasangkan mulai depan memasangkan terus gitu ya. Gitu. Dan matematik seperti itu ya. Lalu nanti terjemahnya boleh gitu ya. Nah, lalu nanti fungsi dari A ke B biasa dinotasikan F titik 2 A panah B gitu ya. Nah, kalau A, B anggota F sering ditulis bahwa FA sama dengan B gitu ya. Itu penjelasan berikutnya ya. Pada definisi basicnya jangan keluar dari dulu gitu ya. Itu penjelasan berikutnya ya. Nah, akhirnya kalau kita ambil seperti itu nanti ada kaitannya gitu ya. Jadi nulis. Jadi kalau fungsi dari A ke B nanti penjelasan berikutnya sering ditulis atau dituliskan dalam F titik 2 A panah B itu dibaca itu. A, B anggota F sering dituliskan FA sama dengan B. B disebut image dari A gitu ya, tayangan gitu ya. Nah, terus tadi penjelasan lagi banyak gitu ya. Nah itu cara dibaca gitu ya. Oke baik. Untuk tentang fungsi nanti silakan dibaca lebih jauh, macam-macam fungsi dan sebagainya ya. Domain, kodomain, nanti fungsi satu-satu pada itu muncul semuanya ya. Tuh, nanti silakan dibuka di bukunya apa. Mores itu ada juga ya. Oke, yang terakhir tentang operasi ini nanti banyak kita pakai untuk figur. What is operation? Kalau Anda mau mendefinisikan operasi ada kaitan dengan apa? Ini saya nanti tulis ada maksudnya, gitu ya. Relasi dari relasi. Nah ini tidak tepat. Operasi dari nah, ujian bagaimana? Contoh operasi yang Anda kenali apa? Tambah jelas ya dalam bilangan bulan itu mulai SD operasi tambah, operasi kali. Di matrik ada operasi tambah, operasi kali matrik. Di himpunan ada operasi irisan, gabungan dan sebagainya ya. Terus nah, terus kalau Anda sudah tahu barangnya itu bisa nggak mendefinisikannya?
tanpa harus terikat dengan teks, gitu ya. Sekarang perhatikan kalau Anda menambahkan. Kalau operasi itu yang benar tambah atau jumlah? Saya tanya, baca Inggrisnya. Five. Kalau bahasa Inggrisnya tambah apa? Add. Nah, kalau bahasa Inggrisnya jumlah, sum. Yang disebut operasi itu add apa sum? Bukunya sopo, ayo. Punya siapa yang mengatakan sum itu operation? Ya, add, ya. Aditif sifatnya ya. Nah, oh iya ya. Nah. Ya, yang disebut operasi itu add, makanya sifatnya bersifat aditif, gitu ya. Sum itu bukan operasi, sum itu simbolnya sigma. Kalau add, ya. Add something, tambahkan sesuatu, bukan tambahkan sesuatu. Itu ada bedanya ya. Jadi kalau kita ingin konsisten, yang disebut operasi tambah ya. Operasi tambah, operasi kali. Berarti penambahan perkalian gitu ya. Kalau ingin konsisten bahasa kita ya. Kayak itu wabung. Oke, kalau Anda menambahkan dua. Kalau menambahkan itu mesti dua ya, dua bilangan ya. Dari dua bilangan hasilnya satu bilangan. Kalau dua bilangan itu kan bisa saya anggap sebagai pasangan. Dari pasangan hasilnya satu. Kalau saya misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5, artinya kita apa? Mengkaitkan pasangan 2 dan 3 dengan 5. Ada pasangan. Jadi kalau fungsi asalnya pasangan hasilnya satu. Nah, ini kan menunjukkan supaya kita domainnya apa. Jadi kalau fungsi mesti jangan dipermasalahkan domain kan. Kira-kira bisa menebak. Oke, kalau saya tanya operasi tambah domainnya apa? Operasi tambah pada operasi tambah bilangan bulat ya. Domainnya apa? 2,3 ya, 2 dan 3 ya, kita mana? 2,3 itu anggota apa? Iya apa? 2,3 anggota dari 2,3 sebagai pasang bulat ya. Anggota dari anggota dari Z cross Z itu. Ya. 2-nya bilangan bulat, 3-nya bilangan bulat. 2,9. Terus hasilnya cuma 5 saja. Anggota apa? Z. Berarti operasi tambah itu adalah fungsi dari Z cross Z ke Z. Jadi di sini pasangan A, B dikaitkan dengan A tambah B ya. Nah sekarang secara umum kalau diganti Z-nya dengan A, operasi pada himpunan A adalah fungsi dari A cross A. Itu namanya generalize ya. Tambah itu adalah operasi pada bilangan bulat, berarti tambah fungsi dari Z cross Z ke Z. Nah sekarang operasi pada himpunan apa? A itu apa? Fungsi dari A cross A ke A. Lihat kan? Jadi kalau saya punya bintang adalah operasi pada A, berarti artinya bintang itu adalah pemetaan atau fungsi dari A cross A ke A. Itu definisi operasi seperti itu. Definisi itu adalah suatu fungsi. Selama ini sudah sering memakai fungsi, memakai operasi, tapi pengertiannya
Karena Anda kalau belajar tidak jadi orang praktek, nggak etik ya. Dan langsung terima begitu saja gitu ya. Anda nggak pernah bertanya ini apa maksudnya gitu ya. Nah, orang belajar itu harus ada rasa ingin tahu banget ya. Curiosity ya. Rasa ingin tahu, kepo. Nah, orang belajar itu pada dasarnya kepo gitu. Tapi menjawabnya dengan sistematika gitu ya. Nah, kalau tanya boleh tanya ke ahli. Nanti tidak begitu. Tadi buktinya tanya ahli dijawab karena nggak paham ya. Nah itu dari itu banyak coba bisa backgroundnya kurang gitu ya, atau istilah-istilah yang digunakan nggak kenal macam ya, sebab orang tidak paham informasi ya. Belajar matematika itu harus sabar. Saya pernah membaca satu paragraf itu seminggu nggak paham ya. Maksudnya apa ya. Kita harus sekali lagi masing-masing kata yang terlibat itu punya makna sendiri-sendiri gitu ya. Yang kadang-kadang bisa berbeda dengan makna yang lain. Ya. Oke, ini sekedar introduction yang tujuannya memprovokasi, mengingatkan Anda kembali bahwa 4 hal ini, yaitu yang saling terkait ya, lingkungan, relasi, fungsi, dan operasi, itu nanti sangat esensial di kuliah kita ya. Kita nanti akan berbicara pada istilah ini untuk mengembangkan kata yang berkaitan dengan seluruhnya. Oke, silakan ada yang perlu disampaikan. Kurang 2 menit. Kalau mulainya 9.35 pecah baik ya, harusnya 12.05 ya. Dadah, pertanyaan. Saya berasumsi kalau ada pertanyaan Anda paham ya. Ya, kewajiban Anda untuk recall kembali. Nanti saya pancing dengan soal sebagai tugas ya. Setelah tadi buka tugasnya dikerjakan, perhatikan petunjuknya ya. Nah, gitu. Saya tugas selalu Anda dan kita tulis dengan tulisan tangan. Karena walaupun untuk menulis itu ada proses belajar, ya kan? Biar bandingkan kalau copy paste, Anda nggak merasakan apa-apa, ya. Tapi melihat nulis itu ada transfer sesuatu ya, rasanya. Saya tukar tulis pakai tangan, kemudian scan PDF, baru dihapus. Ya. Oke, selama bekerja memulai berakrab dengan mata kuliah ini baru pengantar, nanti pekan depan juga masih pengantar lagi. Jadi pekan depan mengingatkan kembali tentang bilangan bulat. Yang mungkin kemarin Anda kuliah 1 semester, nanti kita recall dalam 1 kali pertemuan, ya. Ya, nanti bisa ambil poin-poin pentingnya yang kira-kira nanti berkaitan dengan semuanya pertemuan, ya. Sudah dulu semua tahu dari bilangan? Yang dapat A berapa orang? Lebih dari separuh saya kayaknya. Menunjukkan bahwa A itu memang pantas untuk Anda, gitu ya. Nanti kalau yang atas biasanya sih Pak saya katanya A. Kemarin Anda nggak protes dapat A itu, kan boleh mengajukan keberatan kan? Tapi nggak ada itu mahasiswa yang merasa nilainya dilebihkan keberatan gitu ya. Pak, saya negaranya dapat A-nya amin saja Pak, gitu ya. Ada yang gitu? Nggak ada. Itulah manusianya, manusiawi gitu ya. Orang itu kalau diberi lebih nggak protes, kalau diberi kurang protes. Padahal memang layak kurang gitu ya. Oke, kira itu kita sama ketemu lagi Kamis pekan depan ya. Selamat libur weekend vlog ya. Yang baru ke Malang mungkin dari bulan karena bantu ya 2 bulan lebih ya. Jaga diri baik-baik dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.